Baik, selamat pagi buat kita semuanya. Di sini saya akan membahas materi tentang pentingnya anatomi bagi mahasiswa ilmu keolahragaan yang berfokus pada sendi, otot, dan saraf. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya John April Sahalatua Pakpahan dengan NIM 6252411048 dari kelas PJKRE 2025. Kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu pengertian anatomi dalam ilmu keolahragaan. Anatomi adalah ilmu yang mempelajari struktur tubuh manusia, dan bagi mahasiswa ilmu keolahragaan, anatomi sangat penting untuk memahami bagaimana tubuh bekerja saat melakukan aktivitas fisik, latihan, dan olahraga. Pengetahuan anatomi membantu meningkatkan performa, mencegah cedera, serta mendukung program latihan yang tepat. Poin yang kedua itu yang akan kita bahas, yaitu pentingnya anatomi dalam bidang keolahragaan. Yang pertama, untuk memahami gerak tubuh. Dalam memahami gerak tubuh ini, kita dapat mengetahui bagian tubuh mana yang bekerja saat melakukan suatu teknik tertentu. Terus membantu menganalisis gerakan olahraga. Yang kedua itu untuk merancang program latihan. Dalam merancang program latihan ini, kita dapat memilih latihan yang tepat untuk otot tertentu. Kita juga dapat menentukan intensitas, durasi, dan beban latihan yang sesuai. Kita juga dapat menghindari overtraining atau latihan yang keliru. Yang ketiga itu untuk mencegah dan penanganan cedera. Kita dapat memahami struktur sendi, otot, dan saraf, memudahkan identifikasi resiko cedera. Kita juga mengetahui gerakan mana yang aman dan berbahaya untuk dilakukan dalam suatu gerakan atau aktivitas fisik kita sehari-hari. Terus dapat juga membantu dalam proses rehabilitasi cedera olahraga. Yang akan kita bahas selanjutnya yaitu pentingnya pengetahuan tentang sendi. Sendi ini adalah pertemuan antara dua tulang yang memungkinkan terjadinya gerakan. Jadi, alasan mahasiswa keolahragaan harus menguasai anatomi sendi itu, yaitu supaya mahasiswa keolahragaan mengetahui jenis sendi. Ada sendi engsel, peluru, pelana, putar, geser, dan sebagainya untuk memahami batas gerak. Terus yang kedua itu supaya mereka memahami stabilitas dan mobilitas sendi agar dapat melatih fleksibilitas dengan aman. Terus yang ketiga itu mampu menganalisis gerakan spesifik, misalnya itu lutut pada squat, bahu pada lempar lembing. Nah, sekarang manfaat praktisnya itu yaitu untuk mencegah cedera seperti dislokasi, sprain, atau robekan ligamen. Terus menentukan teknik yang benar dalam setiap olahraga dan dapat membantu dalam pemilihan latihan mobilitas sendi. Pentingnya pengetahuan tentang otot. Pengertian otot ini juga yaitu jaringan yang bertanggung jawab untuk menghasilkan gaya dan pergerakan tubuh. Dan mengapa mahasiswa olahraga penting untuk mengetahui tentang otot ini, yaitu untuk memahami jenis kontraksi otot. Terus yang kedua, supaya mereka mengenal kelompok otot utama yang digunakan pada berbagai cabang olahraga. Terus yang ketiga itu supaya mereka mengetahui bagaimana otot bekerja akan membuat program latihan lebih efektif. Dan manfaat praktisnya yaitu melatih otot yang tepat untuk meningkatkan kecepatan, kekuatan, power, dan kekuatan, yaitu performance enhancement. Yang kedua, mencegah cedera otot, yaitu untuk menghindari strain, kram, dan perobekan otot. Yang ketiga, pemulihan latihan, mengetahui otot mana yang perlu peregangan dan pendinginan.
Terus kita akan membahas juga tentang pentingnya mengetahui tentang saraf. Pengertian sistem saraf ini yaitu jaringan komunikasi tubuh yang mengatur gerak, keseimbangan, refleks, dan koordinasi. Dan peran sistem saraf dalam gerak olahraga ini yaitu untuk mengontrol sinyal dari otak ke otot untuk menghasilkan gerakan, bertanggung jawab untuk timing, koordinasi, dan kecepatan reaksi, dan juga mengatur keseimbangan tubuh selama aktivitas fisik. Nah, sekarang mengapa mahasiswa keolahragaan ini wajib memahami sistem saraf? Yaitu untuk supaya mereka memahami motor kontrol dan motor learning, dan juga mereka mengetahui hubungan antara latihan dengan adaptasi neuromuskular, dan mereka dapat juga membantu memperbaiki teknik dan keterampilan gerak atlet. Terus manfaat praktisnya yaitu yang pertama, meningkatkan kemampuan reaksi pada olahraga seperti sepak bola, bulu tangkis, basket, dan lain-lain. Yang kedua itu menentukan latihan yang merangsang sistem saraf seperti plyometric atau agility, dan memahami penyebab kelemahan otot akibat gangguan saraf tersebut. Yang berikutnya itu kita membahas tentang integrasi sendi, otot, dan saraf dalam gerakan olahraga. Gerakan olahraga adalah hasil kerjasama dari 3 sistem. Sendi yaitu untuk menentukan arah dan luas gerak. Otot itu untuk menghasilkan gaya untuk bergerak, dan saraf itu untuk mengatur koordinasi, kecepatan, dan kontrol. Contoh integrasinya yaitu gerakan sprint, membutuhkan sendi yang fleksibel, pinggul, lutut, pergelangan kaki. Terus yang berikutnya otot kuat, dan yang selanjutnya itu sistem saraf cepat, yaitu reaksi start dan koordinasi langkah. Dan yang kedua itu loncat tinggi. Loncat tinggi ini membutuhkan sendi yang mobil, power otot tungkai, koordinasi saraf untuk timing lompatan. Jadi kesimpulan dari pembahasan untuk hari ini yaitu pengetahuan anatomi sangat penting bagi mahasiswa ilmu keolahragaan karena menunjang performa latihan dan teknik olahraga, mencegah dan penanganan cedera, perancangan latihan yang efektif, dan pemahaman mekanisme gerakan tubuh. Dengan memahami sendi, otot, dan saraf, mahasiswa keolahragaan dapat menjadi pelatih, atlet, atau pendidik olahraga yang profesional dan kompeten. Sekian untuk pembahasan hari ini. Terima kasih.